Halo semuanya, di sesi kali ini kita bakal bedah sebuah materi spiritual yang benar-benar luar biasa dan super relevan buat kehidupan kita sehari-hari. Kita bakal bahas satu konsep inti yang jujur aja bisa ngerubah total cara kita ngelihat diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Konsepnya simple, kasih sayang, tapi tunggu sampai kalian lihat gimana efek dominonya bisa nyentuh semua aspek kehidupan kita. Yuk, langsung aja kita mulai. Nah, buat pemanasan, coba deh kalian renungin pertanyaan ini bentar aja. Kira-kira kalian ini malaikat, batu, atau malah kalajengking? Tenang, ini bukan tes kepribadian abal-abal dari internet kok. Ini tuh pertanyaan refleksi yang tajam banget buat ngecek gimana sih kelakuan kita sehari-hari ke orang lain. Jadi, coba jujur sama diri sendiri. Kira-kira kalian masuk kategori yang mana nih? Oke, jadi konsep ini asalnya dari Imam Ghazali dan beliau ngebagi manusia ke dalam 3 tipe tadi. Pertama, tipe malaikat. Wah, ini si idaman ya. Mereka ini tipe orang yang baru melek aja udah mikir, hari ini aku bisa bantu siapa ya? Gimana aku bisa doain orang biar keluar dari masalahnya? Keren banget kan? Terus yang kedua, tipe batu. Ya, persis kayak batu di pinggir jalan. Mereka emang nggak bahaya, nggak nyakitin siapa-siapa, tapi sayangnya mereka juga sama sekali nggak ngasih manfaat buat sekitarnya. Cuma diam aja. Nah, yang ketiga nih yang ngeri, tipe kalajengking atau kadang disebut ular. Bukannya ngebantu, setiap kali mereka muncul pasti ada aja orang yang tersakiti atau haknya kerampas. Kita semua pasti pengennya jadi tipe malaikat kan? Tapi ironisnya, di zaman sekarang kita malah makin sering ngeliat tipe kalajengking berkeliaran yang bikin hidup orang lain jadi makin susah. Terus apa dong penawar dari sifat kalajengking yang beracun tadi? Jawabannya sebenarnya ada di satu kata ini. Rahmah. Rahmah itu artinya belas kasih atau kasih sayang yang benar-benar murni. Dan ini tuh bukan cuma sekedar perasaan kasihan biasa ya. Ini perintah langsung dari Tuhan. Teks yang kita pelajari ini nyebutin kalau bahkan waktu Nabi Musa dan Harun diutus buat ngadepin Firaun, kalian tahu kan Firaun, tiran yang luar biasa kejamnya, Tuhan tetap merintahnya mereka buat ngomong dengan pelan, lembut, dan penuh rahmah. Coba bayangin, sama tiran sekelas Firaun aja disuruh lemah lembut, masa sama temen atau keluarga sendiri kita mau kasar-kasar kan? Lalu gimana sih prakteknya kalau konsep ini diterapin sama sosok pemimpin dengan otoritas paling tinggi? Kita ambil contoh Nabi Muhammad SAW. Beliau ini pemimpin yang wibawanya luar biasa besar. Para sahabatnya benar-benar segan dan hormat banget sama beliau. Nah, teks kita nyeritain satu detail dari Sayyidah Aisyah yang bikin merinding nih. Saking besarnya wibawa beliau, bahkan seekor kucing peliharaan di rumah yang biasanya bebas lompat sana-sini, bakal langsung lari ke pojokan dan diam kaku, saking segannya tiap kali denger Nabi masuk ruangan. Segitunya loh. Tapi disinilah letak hal yang paling menarik. Kontrasnya itu loh, pemimpin besar yang ditakuti musuh dan disegani sahabat, sampai-sampai kucing aja kaku tadi, ternyata sama sekali nggak gengsi buat ngerjain kerjaan rumah tangga yang sepele banget. Beliau ngejahit bajunya sendiri yang robek, dan nyapu lantai rumah pakai tangannya sendiri. Bayangin, seseorang di puncak spiritual dan kekuasaan rela ngerendahin hatinya buat bantu-bantu istri di rumah. Ini baru yang namanya wujud nyata dari rahmah. Dan cerita tadi ngebuktiin dengan sangat brilian gimana rahmah itu seharusnya hidup di dalam rumah. Ada satu cerita lagi dari Anas bin Malik yang bener-bener bikin hati hangat. Jadi, suatu hari Anas masuk ke rumah dan kaget luar biasa. Tebak beliau lagi ngapain? Nabi lagi merangkak di lantai, pura-pura jadi kuda-kudaan buat ditunggangi sama dua cucunya, Hasan dan Husain. Anas sampai berseru saking kagumnya ngelihat siapa tunggangannya anak-anak ini. Dan tahu nggak Nabi jawab apa sambil senyum? Beliau bilang, dan sebaik-baik penunggang adalah dua penunggang yang ada di atasku ini. Ini nunjukin kalau punya wibawa tinggi itu nggak pernah ngelarang kita buat jadi orang tua atau kakek yang penyayang dan seru di rumah. Jadi, poin utamanya ada di sini. Rahma itu harus banget dimulai dari rumah, apalagi dalam pernikahan. Makanya ada satu prinsip fundamental yang bunyinya, yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Kenapa ini penting banget buat ditekankan? Karena kalau kita ngomongin dinamika suami istri, secara sosial atau fisik, pihak istri itu seringkali ada di posisi yang lebih rentan. Nah, rahmah inilah yang fungsinya jadi jangkar pengaman. Jangkar yang bakal nyelamatin sebuah rumah tangga dari kehancuran. Sumber materi kita benar-benar ngasih peringatan keras soal hal ini. Ingat ya, seorang istri itu bukan pembantu rumah tangga, apalagi robot yang gak punya perasaan. Dia itu amanat. Titipan yang super berharga dari orang tuanya untuk diserahkan ke suaminya. Kalau sebuah rumah tangga udah hilang rohmahnya, udah nggak ada lagi kasih sayang atau proses saling mendidik, wah siap-siap aja rumah tangga itu bakal rubuh. Dan dari keluarga yang berantakan inilah, teks kita nyebutin bakal lahir yang namanya sampah masyarakat. Individu-individu bermasalah yang nantinya bakal ngerusak lingkungan sosial kita.
Oke, sekarang coba kita bawa ini ke ranah yang lebih personal lagi. Coba deh kalian pikirin dalam-dalam. Gimana sih kalian pengen anak perempuan kalian sendiri diperlakukan sama suaminya nanti? Di dunia ini tuh berlaku hukum kama tadinu tudan. Gimana kamu memperlakukan orang lain, ya gitu juga kamu bakal diperlakukan. Kalau kita ngerasa hancur banget ngebayangin anak perempuan kita dibentak-bentak atau dibebani di luar batas kemampuannya kelak, nah empati itulah yang harusnya kita pakai dari sekarang buat memperlakukan pasangan hidup kita dengan penuh rahmah. Masuk akal kan? Nah, setelah urusan keluarga beres, efek domino dari rahmah ini harusnya mulai meluas ke masyarakat, terutama ke mereka yang rentan. Tapi sebelum itu, kita samain persepsi dulu ya. Siapa sih yang sebenarnya disebut orang miskin di teks ini? Secara gamblang dijelasin kalau orang miskin itu adalah mereka yang pengeluaran pokoknya jauh melampaui pemasukannya. Garis bawahi ya, pengeluaran pokok. Mereka ini bukan orang yang boros buat foya-foya beli barang mewah, tapi murni buat bertahan hidup aja tiap bulan udah defisit. Harusnya ke orang-orang kayak ginilah empati dan rahma kita dipusatkan. Tapi coba kita tengok bentar realitas zaman sekarang. Di satu sisi, kalau kita dapat undangan dari orang kaya, bos besar, atau pejabat, wah kita langsung gerasah-gerusuh pengen cepet hadir. Pakai baju paling bagus, datangnya pun paling awal. Tapi di sisi lain, kalau yang ngundang orang miskin, tiba-tiba kita kayak alergi. Mendadak banyak banget alasannya. Atau sengaja pura-pura lupa. Jujur aja, ini tuh bentuk komunikasi sosial yang lumayan nonjok sih buat kita semua. Dan ini ngebuktiin betapa bedanya kelakuan kita sama standarnya Nabi. Kalau kita tergesa-gesa ngelayanin si kaya, Nabi Muhammad malah ngebalik logika itu 180 derajat. Kalau yang manggil beliau itu orang miskin, beliau justru bakal ngerespon dengan mu'ajalah. Artinya beliau bakal bergegas, tergesa-gesa, dan benar-benar memprioritaskan mereka duluan. Rahmah yang sesungguhnya itu justru baru kelihatan pas kita berinteraksi sama orang yang nggak punya kuasa apa-apa buat membalas budi kita. Terus pertanyaannya, bentuk nyatanya kayak gimana sih kalau kita ngelihat orang lagi kena musibah, bencana atau jatuh sakit? Teks kita ngasih panduan yang simple banget tapi terstruktur. Gini urutannya, kalau kamu punya harta yang lebih, bantulah pakai harta. Kalau nggak punya, pakai tenaga kamu. Masih nggak sanggup juga, pakai pikiran dan keahlian kamu. Dan kalau kamu benar-benar lagi di posisi nggak bisa ngasih apa-apa, kamu masih diwajibkan pakai senjata terakhir, doa. Mendoakan orang lain dengan ikhlas, itu juga bentuk rahmah loh. Jadi intinya, nggak ada alasan buat kita bersikap masa bodoh. Ngomong-ngomong soal wibawa ketemu kasih sayang, kita harus ngelihat satu tokoh lagi nih, Umar bin Khattab. Kalian pasti tahu dong kalau Umar ini dikenal sebagai sosok pemimpin yang garang, tegas, dan ditakuti. Tapi ada satu kejadian unik. Suatu hari ada orang lewat dan keheranan ngelihat Umar, si pemimpin garang ini, lagi asyik main dan bercanda ketawa ketiwi sama anak-anak kecil. Saking bingungnya ngelihat kontras itu, pria yang lewat tadi malah dengan bangganya nyeletuk ngasih tahu Umar kalau dia punya banyak anak tapi belum pernah sekali pun nyium dahi anak-anaknya sendiri. Kalian tahu apa respons Umar? Bukannya kagum dengar kebanggaan pria itu, Umar malah ngasih teguran yang tajam dan ngeri banget. Beliau cuma bilang, berarti kamu memiliki hati yang keras. Umar paham betul kalau keengganan seorang pria buat ngasih afeksi fisik dan kasih sayang ke keluarganya itu bukan pertanda maskulinitas atau ketegasan. Sama sekali bukan. Itu justru pertanda kalau empati di dalam hatinya pelan-pelan udah mati. Dan disinilah letak bahayanya. Punya hati yang keras atau disebut qaswah itu sebenarnya sebuah kutukan. Bayangin aja waktu rahmah udah dicabut dari hati seseorang, hatinya bakal ngebeku. Dia bisa sambil makan enak pas ngelihat berita orang menderita di TV tanpa ngerasa apa-apa. Ada orang miskin ditindas di depan matanya. Dia cuma bakal lewat doang dan gak peduli. Ingat tipe kalajengking yang kita bahas di awal tadi? Nah, hati yang keras inilah pabriknya, yang bikin orang gampang banget nyakitin dan menindas yang lemah. Dan teks ini dengan tegas nyimpulin, kalau orang yang kehilangan rahmah di hatinya, sejatinya lagi jalan lurus menuju penderitaan yang nyata. Nah, pada akhirnya semua penjelasan kita hari ini berujung pada satu pertanyaan sederhana tapi cukup menantang buat kita jawab. Sudahkah ada rahmah di hati kalian hari ini? Kira-kira hari ini kalian bakal milih buat jadi apa? Jadi malaikat yang kehadirannya ngeringanin beban orang lain? Jadi batu yang cuma numpang lewat? Atau malah jadi kalajengking yang nyebarin racun kebencian? Pilihan itu sepenuhnya ada di tangan kalian. Coba deh mulai dari hal paling dekat. Dari rumah kalian, dari pasangan kalian, dan mari kita ciptain efek domino kasih sayang ini ke lingkungan sekitar kita. Terima kasih ya udah ngikutin pembahasan kita kali ini. Coba deh dipikir-pikir lagi, dan sampai jumpa di sesi berikutnya.